Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, para sahabat-sahabatku semua sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabatku, para sedulurku, jika berkenan silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan balasan yang baik untuk para sedulurku, para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sedulurku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan tapak tilas ya. Kita akan coba mengulas sebuah sejarah atau situs-situs keramat, situs-situs yang berkaitan dengan peradaban atau sejarah di masa lampau, yaitu ada sebuah daerah di daerah Kabupaten Cirebon, yaitu di Desa Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang bernama Gunung Keramat Cimandung. Nah, ada beberapa situs keramat atau tempat-tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar yang mengandung nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa yang berada di daerah Cimandung ini. Pada kesempatan kali ini itu kita akan mencoba mengunjungi beberapa situs atau tempat keramat. Yang pertama itu adalah Sumur Kebodongkol atau Sumur Mahesa Jenar, kemudian Sumur Jago, kemudian Batu Padadaran, dan juga Sumur Ibu Ratu Nyai Mas Pakungwati. Para sahabatku, para sedulurku, jika kita berkaca atau melihat tentang peradaban di masa lampau, itu pada zaman dulu itu ada yang namanya sebuah ruatan. Ruatan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang untuk membersihkan diri atau bersuci atau dengan harapan agar membersihkan lahir dan batin. Itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Hindu Buddha, dari zaman animisme dan dinamisme itu sudah ada. Kemudian datanglah para waliullah, yaitu Wali Songo, yaitu wali-wali seperti yang ada di Cirebon, yaitu Mbahku Cirebon atau Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, seorang waliullah yang mensiarkan agama Islam di tanah Caruban. Beliau ini tidak merubah tatanan budaya yang ada, tetapi beliau itu hanya meluruskan sesuatu yang memang dianggap salah itu menjadi sesuatu yang lebih baik, meluruskan tatanan budaya yang tadinya itu memang tidak berkaitan dengan Islami, kemudian mencoba untuk diluruskan kepada hal-hal yang Islami tanpa merubah tatanan budayanya, sehingga muncullah banyak adat istiadat seperti ada mandi sumur, sumur tujuh, ada ruatan dan lain sebagainya. Tujuannya itu adalah untuk memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu adalah untuk membersihkan diri, hati dan jiwa. Ada istilah yang mengatakan kita itu harus bersih baik lahir maupun batin. Maka salah satu caranya untuk membersihkan secara lahir itu adalah dengan bersuci atau ruatan ini. Kali ini kita akan mencoba menuju sebuah situs keramat, yaitu Sumur Kebodongkol Mahesa Jenar. Siapakah sebetulnya Sumur Kebodongkol Mahesa Jenar itu dan bagaimanakah kisah sejarahnya di masa lampau? Ada beberapa versi, salah satunya saya akan mencoba mengungkapkan pada kesempatan kali ini, yaitu Mahesa Jenar itu adalah seorang tokoh atau seorang prajurit yang sangat disegani pada zaman itu, yang berasal dari daerah Kerajaan Demak Bintoro. Jadi Mahesa Jenar ini adalah seorang tokoh prajurit yang dari Kerajaan Demak Bintoro, yang dia itu adalah orang yang sangat disegani, yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan memiliki jiwa loyalitas yang sangat luar biasa kepada Kerajaan Demak Bintoro. Pada saat itu Kerajaan Demak Bintoro dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat hormat kepada bawahannya, yaitu Mahesa Jenar. Mahesa Jenar ini itu adalah berasal dari daerah Pengging, dan beliau ini memiliki sebuah ilmu kesaktian yang sangat dikenal, yaitu memiliki ilmu yang bernama Sastra Birawa, yaitu ilmu yang ia dapat dari perguruan Pengging. Perguruan Pengging itu pada zaman dulu itu memang bermazhab ya, atau mungkin menjadi panutannya itu adalah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Jadi Syekh Lemah Abang itu di daerah Pengging itu menjadi seorang guru besar atau tokoh yang sangat dihormati, dan banyak aliran yang memang belajar dari Syekh Siti Jenar ini, salah satunya yaitu Mahesa Jenar ini. Mahesa Jenar kemudian menjadi prajurit yang sangat disegani di daerah Kerajaan Demak Bintoro. Namun pada suatu hari terjadi sebuah musibah yang melanda daerah Kerajaan Demak Bintoro tersebut, dengan hilangnya dua pusaka Kerajaan Demak Bintoro yang sangat dihormati, yang sangat sesuatu yang sangat berharga bagi Kerajaan Demak Bintoro, yaitu keris Kiai Naga Sastra dan juga keris Kiai Sabuk Inten. Hilangnya dua pusaka ini membuat Mahesa Jenar merasa bersedih karena dia telah gagal menjalankan tugasnya untuk menjaga
kerajaan atau Kesultanan Demak Bintoro. Oleh karena itu, kemudian Mahesa Jenar berpamitan kepada Sultan Trenggono agar ia pergi dari daerah Kesultanan Demak untuk mencari keberadaan Kiai Nagasastra dan Kiai Sabuk Inten. Dan beliau berjanji jika tidak atau belum bisa menemukan dua keris pusaka kerajaan Kesultanan Demak ini, maka beliau tidak akan kembali ke kerajaan atau Kesultanan Demak. Kemudian berpamitan kepada Sultan Trenggono untuk mencari keberadaan Kiai Nagasastra dan Kiai Sabuk Inten yang hilang tersebut. Dalam pengembaraannya, Mahesa Jenar kemudian melintasi berbagai macam aral melintang. Salah satunya akhirnya beliau itu sampailah ke sebuah daerah yang bernama Caruban. Saat itu Mahesa Jenar kemudian berguru kepada salah seorang tokoh yang sangat sakti, yaitu yang bernama Ki Kebo Kanigara. Jadi Ki Kebo Kanigara ini adalah guru dari Mahesa Jenar. Ki Kebo Kanigara ini mengajarkan banyak ilmu kesaktian, kanuragan, ketangkasan kepada Mahesa Jenar, sehingga Mahesa Jenar tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang lebih sakti daripada sebelumnya. Salah satu peninggalan yang berada di daerah Cimandung, yaitu sumur Kebo Dongkol atau Mahesa Jenar, itu erat kaitannya dengan sumur yang dibuat oleh Kebo Kanigara. Pada saat Kebo Kanigara itu memberikan semacam pelulusan atau memandikan muridnya yang bernama Mahesa Jenar di sumur tersebut. Maka sumur itu dinamakan sumur Kebo Dongkol Mahesa Jenar. Sumur ini mengandung aura energi yang sangat positif, khususnya dalam hal ketangkasan, dalam hal kekuatan, dalam hal kesehatan. Jadi auranya ini adalah untuk ketangkasan dan kekuatan. Jadi tubuh manusia yang memang mempunyai aura energi di dalam tubuh itu akan lebih bereaksi dengan baik ketika disiram atau dimandikan oleh air ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah salah satu sejarah dari sumur Kebo Dongkol Mahesa Jenar. Kemudian para sahabatku, para sedulurku, kita akan mencoba menuju kepada sebuah sumur yang lainnya, yaitu Sumur Jago. Apakah Sumur Jago ini? Sumur Jago itu adalah sumur yang dibuat oleh Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walangsungsang pada saat beliau sedang mensiarkan dakwah di tanah Caruban. Beliau erat kaitannya itu bertemu dengan banyak masyarakat yang masih menganut animisme, dinamisme, dan ada juga beberapa di antaranya masih menggunakan agama kesanghyang atau kepercayaan. Sulit rasanya seorang waliullah berdakwah ketika pada saat itu Nusantara, pada saat itu daerah yang ia coba untuk berdakwah itu belum sama sekali mengenal tentang agama Islam. Oleh karena itu, Mbah Kuwu Cirebon itu mencoba untuk masuk kepada lingkungan pergaulan mereka. Salah satunya itu beliau itu memiliki sebuah ayam yang sangat luar biasa. Ayam Mbah Kuwu Cirebon ini dimandikan di Sumur Jago ini. Ayamnya itu adalah ayam yang memang digunakan oleh Mbah Kuwu Cirebon untuk sabung. Maksudnya begini, Mbah Kuwu Cirebon itu bukan seorang yang memang gemar berjudi, tetapi pada saat itu melakukan sabung itu adalah untuk mengislamkan atau mendakwahi para kalangan-kalangan sabung ayam. Jadi ayam jago yang dimandikan di Sumur Jago ini, yaitu ayam jago Mbah Kuwu Cirebon itu ketika disabungkan itu selalu menang. Dan pada saat menang, maka Mbah Kuwu Cirebon itu merasa bisa menaklukkan mereka, sehingga Mbah Kuwu Cirebon itu memberikan tausiah dakwah kepada mereka agar mereka masuk agama Islam, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk yang dilarang oleh agama Islam. Jadi begitulah cara pendekatan yang dilakukan oleh Mbah Kuwu Cirebon. Kisah ini mungkin mengingatkan kita pada kisah Kanjeng Sunan Ampel pada saat beradu ayam dengan orang yang dia dakwahi, dan ketika beliau menang, maka orang yang kalah itu akhirnya mau manut kepada ucapan ataupun ajakan anjuran untuk masuk agama Islam. Inilah cara yang sangat santun yang dilakukan oleh para waliullah kita di Nusantara pada zaman dulu. Kemudian berikutnya itu adalah batu padadaran. Kita akan menuju kepada sebuah batu padadaran. Batu padadaran itu adalah berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu padadaran. Padadaran itu mengandung makna filosofis atau mengandung makna yang berarti adalah batu yang bisa mengabulkan permintaan. Pada zaman dulu, orang yang masih menganut agama animisme dan dinamisme, orang yang belum memasuk agama Islam, orang yang masih menganut agama kesanghiangan itu menggunakan batu ini sebagai sarana untuk meminta. Jadi pada zaman dulu itu
pada saat Mbahku Cirebon sedang mensyiarkan agama Islam, pada batu ini orang itu memintanya kepada batu. Jadi orang itu berkumpul memutari batu tersebut dan meminta kepada batu. Maka batu itu disebut dengan nama Batu Padadaran. Memiliki energi alam yang sangat luar biasa untuk mengabulkan banyak permintaan. Apapun permintaan manusia bisa dikabulkan oleh batu tersebut pada zaman dulunya. Begitu ada dan masuknya Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana, maka Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana itu mencoba meluruskan ajaran yang memang sudah ada pada zaman dulu, yaitu berupa kebudayaan. Meluruskannya itu adalah bukan meminta kepada sebuah batu ini, tetapi memintanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan tidak merubah sebuah tatanan budaya yang sudah ada. Jadi ritualnya itu sama, yaitu kita berdoa, kita meminta, tetapi memintanya bukan kepada batu, tetapi memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Itulah seni dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Walangsungsang atau Mbahku Cirebon, sehingga tanpa merubah tatanan budaya dan juga kearifan budaya lokal, maka Islam bisa diterima oleh masyarakat daerah Cirebon dan sekitarnya. Sejak dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Walangsungsang, sehingga berubahlah tatanan yang ada di batu tersebut. Yang tadinya itu meminta kepada batu, tetapi sekarang itu tidak meminta kepada batu, tetapi berubah, yaitu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk daripada ritualnya sama, yaitu kita mengelilingi batu tersebut. Ada makna filosofis ketika di mana ada orang itu berkeliling kepada batu tersebut selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Kemudian mengambil satu buah batu untuk menghitung sebanyak 7 kali. Mungkin makna filosofis Mbahku Cirebon atau Mbahku Sangkan pada zaman itu adalah terinspirasi dari syai, ya, dari syai atau batu yang digunakan untuk berhaji. Syai ada 7. Kemudian memutari batu tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan nafas, kemudian memutari batu tersebut sebanyak 7 kali, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada batu tersebut. Hakikatnya karena memang Gusti Allah lah yang akan mengabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Inilah seni dakwah yang dilakukan oleh Waliullah Pangeran Walangsungsang atau Mbahku Cirebon dengan sangat indah dan halus, kemudian meluruskan sesuatu yang dianggap salah, sesuatu yang dianggap tidak baik, karena kita tidak boleh meminta kepada sebuah benda, tetapi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Raja Manusia. Kemudian kita akan menuju lagi kepada sebuah situs keramat yang berikutnya, yaitu Sumur Ibu Ratu Nyai Mas Pakungwati. Siapakah Ibu Ratu Nyai Mas Pakungwati? Ibu Ratu Nyai Mas Pakungwati itu adalah anak dari Mbahku Cirebon atau anak dari Pangeran Walangsungsang. Hasil pernikahannya dengan anak dari Mbahku Cirebon I yang bernama Ki Gede Alang-alang. Ki Gede Alang-alang memiliki seorang anak yang bernama Nyimas Kencana Larang. Kemudian Nyimas Kencana Larang itu menikah dengan Mbahku Cirebon atau Pangeran Walangsungsang dan memiliki anak bernama Nyimas Ratu Pakungwati. Kemudian Nyimas Ratu Pakungwati itu memiliki 2 orang adik. Yang pertama itu adalah Pangeran Kejaksan, yang kedua adalah Pangeran Pajarakan. Jadi hasil pernikahan Pangeran Walangsungsang dengan Nyimas Kencana Larang atau anak dari Ki Gedeng Alang-alang itu memiliki 3 orang anak. Yang pertama itu adalah Nyimas Ratu Pakungwati, yang kedua itu adalah Pangeran Kejaksan, yang ketiga itu adalah Pangeran Pajarakan. Pangeran Kejaksan ini juga dikenal dengan nama Pangeran Cerbon. Kemudian setelah tumbuh dewasa, Nyimas Ratu Pakungwati dinikahkan dengan keponakan dari Pangeran Walangsungsang yang bernama Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakungwati yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Syekh Syarif Maulana Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 waliullah wali songo yang terkenal di daerah Jawa. Kanjeng Sunan Gunung Jati mensyiarkan agama Islam juga bersama uaknya, yaitu Pangeran Walangsungsang, untuk lebih memperkuat dan menyebarluaskan Islam di tanah Jawa. Salah satu tempat konon ya mungkin dulu itu pernah digunakan oleh Pangeran Walangsungsang atau Nyimas Ratu Pakungwati untuk bersuci atau mandi atau digunakan air tersebut adalah di sumur Ibu Ratu Nyai Mas Pakungwati. Jadi wallahu a'lam bishawab, apakah memang ada kaitannya ataukah tidak, ya, tapi yang jelas ada sebuah pendekatan ranah kebudayaan, yaitu yang berkaitan dengan sejarah kita di masa lampau, sejarah Cirebon, sejarah Nusantara di masa lampau, yang tentunya itu akan memiliki makna filosofis tersendiri. Kadangkala ketika kita melihat sesuatu ruatan, sesuatu hal itu mungkin muncul dalam benak kita itu adalah sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Tetapi kalau kita gali sejarahnya di masa lampau, kenapa hal itu bisa terjadi, itu maka kita akan mengerti bahwa itu adalah seni yang indah yang dilakukan oleh waliullah di Nusantara. Seperti halnya kita melihat
ada sebuah ruatan yang kita harus memutari sebuah batu, kemudian kita harus berdoa di batu tersebut. Karena seni dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Walangsungsang yang mencoba merubah tatanan budaya di masa lampau itu menjadi tatanan budaya di masa Islami, yaitu kita berdoanya kepada Allah walaupun tempatnya sama, yaitu di batu itu. Jika berkaca kepada sudut keilmuan energi atau tenaga dalam, maka aura yang berada di batu-batu tersebut, situs keramat itu adalah mengandung aura alam yang sangat kuat, sehingga bisa berinteraksi dengan hal-hal yang positif, sehingga bisa memudahkan kita untuk melancarkan doa-doa kita. Hakikatnya karena Gusti Allah kita berdoa. Dalam Islam sendiri itu tidak ada sebuah larangan kita mau berdoa dimanapun dan saat kapanpun, selagi tempat itu baik, selagi tempatnya itu bersih, maka kita boleh saja berdoa dimanapun dan kapanpun. Begitu juga ketika kita berdoa di batu tersebut, begitu juga kita berdoa saat kita berada di daerah sumur tersebut. Maka saya rasa Islam tidak melarang hal demikian. Yang penting adalah kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta kepada sebuah benda seperti batu atau seperti sumur-sumur keramat tersebut. Mungkin itulah makna filosofis yang bisa saya gali pada kesempatan kali ini. Semoga para sahabatku, para seluruhku bisa memaknainya dengan baik, sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika melihat sebuah hal-hal ruatan seperti itu. Jangan mudah kita mengatakan itu bid'ah, dhalalah, finar dan lain sebagainya, karena kita tidak pernah tahu esensi dan makna yang sebenarnya. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Malikatullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mula jadi menanggute Bapak Adi itu menanggute kekuatan gula dan hajate heri suheri yuhuni karamati hinyuhuni barakati yakin mawan siram suci ini teman-teman ini sang bodong kau konten tengah kana kamu Bandung mungkin yuhuni karamati hinyuhuni barakati yakin bismillahirrahmanirrahim nilai barakati lebar angonan yang kesabaran ketahuan kangen nilai barakati berbulan kenal benar hajate Bapak Ajidin, hajate Puri, hajate Bapak Gunawan, hajate Jeni, hajate Ade Mawaktu Mora, hajate Heri Suheri Yuhun siram sin yang dapat menyesang kebutuhan tinggi sejarah pula kami siram sin yang dapat menyesang kebutuhan Yuhun diberi kekuatan ribuan ton, yakin karena Allah Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah wa qurihi Rasulullah wa qurihi sayyidullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini setelah ditual langsung sakitnya langsung hilang ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bener hakikatnya karena Gusti Allah syariate melalui Curug Cimandung ya. Disaksikan sama karuhun. Oh, saya sama karuhun, ya siap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Malaikatullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Walillah. Kula nyuhun karamate berote hajate angleti. Hajate Bapak Ajidin, hajate Puri, hajate Bapak Gunawan, hajate Zaini, hajate Ade Mablatul Maula, hajate Heri Suheri. Yunus kani kasalan karama barokah dunia wal akhirat Allah yuhun seba. Silaturahim ini dapat dilase tempat ini sumailar wahil sallallahu ilahi bil jasad wasina buyut wirasati buyut abang menatas. Jago jali cenau jago jali asana ya Allah buyut paman narasa. Mugi-mugi munajat Kang Dedi, munajat Bapak Ajidin, munajat Puri, munajat Wawan Gunawan, munajat Jaini, munajat Ade, munajat Heri Suheri. Yunus kali kasalan karamah barokah dunia wal akhirat yakin Allah. Bis kul hugeni urbe kul husung sang badong nyawa kalung jimat kula sadat panarima penembahan nama ansukan sebagai gunung termala. Kedua Mekah ing Madinah ya Allah hajate Kang Dedi. Hajate Bapak Ajidin, hajate Puri, hajate Wawan Gunawan, hajate Jeni, hajate Ade Manggatul Maula, hajate Heri Suheri.
Yunus kani kasalan karomah barokah fid dunya wal akhirah yakin Allah nyuhun diampura dosa-dosana. Amin ya Allah, amin. Amin. Benar rezeki Allah di berangkat ini Allah jatuh kami tentang iman Islami. Sapun sampai nyuhun wal karomah nyuhun wal jabi yakin karena Allah. Sirlah zatullah sifatullah wujudullah wa burihi wa rasulihi wa burdihi syai'ul lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Batu Batu Padadaran. Padadarannya lah. Lapak gelasnya yang Prabu Siliwangi. Oh, napak tilasnya yang Prabu Siliwangi di sini ya? Siliwangi ada yang dinamakan bapaknya Mbah Sirbo. Oh iya betul. Atau dulu namanya Pangeran Raden Walang Sungsang. Iya. Ini Kalau ini batu apa, Pak? batu Padadaran. Padadaran. Ini yang ini? Oh itu. Oh, ini bukan. Oh, bukan. Auzubillahi Oh. Kamu sini nambah, tangannya nambah. Semua nambah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hajat-hajate Kang Dedi. Hajat-hajate Bapak Ajidin, hajate Puri, hajate Wawan Gunawan, hajate Jenny, hajate Ade, hajate Heri Suheri. Nyuhun karamatihi, nyuhun barakatihi, akin Allah nyuhun sebaik silaturahim. Silaturahim yang dapat tilasnya sumailar wahil ilahi bil jasidi wasina ayang Prabu Siliwangi. Kawasan batu tameng puniki, batu pusar bumi, batu lumbung kawasan astana gunung keramat Cimaung wasidina. Sumailar wahil ilahi bil jasidi wasina sang yang masan bau, sang yang masan putih, sang yang masan belas, sang yang masan ada ya Allah. Mugi-mugi menajib-najite Kang Dedi, menajib-najite Bapak Ajidin, menajite Puri, hajate Bapak Gunawan, hajate Jenny, hajate Ademahlatul Mula, hajate Heri Suhari. Yunus wani kasalan karomah barokah fid dunya wal akhirat. Wa purihi wa rasulihi wa ghuratihi syai'ul lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Allah ya. Amin ya Allah. Bulan kita ajar pesan pengasih dan pengabaran Siliwangi yang sayang masan bau nyinya berabadan lahir batinnya. Hajate Kang Dedi, hajate Bapak Ajidin, hajate Puri, hajate Wawan Gunawan, hajate Jenny, hajate Ada, hajate Heri Suheri. Nyuhun dikaramati, nyuhun dikaramati yakin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma andurukul bihi biduri wijayatika rakatu biduri samsika. Singa badan kang badan mataku suryati kulintang perasaan kulan biar padang menerawang gaibku sekabeh yaku Allah yaku Allah yaku Allah. Ya isun rajutan ilmu yakin karena Allah sirullah zatullah sifatullah wujudullah wa purihi wa rasulihi wa ghuratihi syai'ul lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yun karamati nyuhun barakati akin Allah yuhun mendetia. Yun siram-siram suci ning tempat teman jene sumailar wali Rasulullah bi jasidi wajina ibratu. Ibratu cuma mulia ibratu rasana Yunus kani kasalan karomah barokah fid dunya wal akhirat yakin karena Allah. Wa purihi wa rasulihi wa ghuratihi syai'ul lahum al-fatihah. Alhamdulillah. Ya karena bahwa ia karena cakap mendapat Allah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin.